Shalom, selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya kalian pada hari? April berharap kalian tetap sehat, tetap semangat, walaupun saat ini masih belajar dari rumah ya. Selamat datang buat kalian anak-anak kelas 1 yang saat ini sudah belajar di kelas 1 SD ya. Nah, hari ini April akan memulai pembelajaran kita yang pertama ya. Kalau video yang lalu April sudah menceritakan sedikit tentang diriku ciptaan Tuhan, kita akan lanjutkan ya. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Pada hari ini Tuhan, kami mau datang ke hadapan-Mu dengan segala ucapan syukur. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu siap untuk belajar. Kiranya Tuhan yang memberkati kami di dalam belajar, berikan kami ketenangan, konsentrasi, juga semangat dalam belajar, dan juga roh kecerdasan, kepintaran Tuhan berikan buat kami. Tuhan Yesus berkati juga mama papa yang mendampingi kami belajar. Kiranya Tuhan berikan mereka juga kesehatan ya Tuhan. Dan juga berkat yang melimpah Tuhan berikan kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan lanjutkan, tapi April review aja ya, ulang dari bab pertama lagi ya. Bab pertama judulnya adalah Diriku Ciptaan Tuhan. Ya, kalau diri kita ini adalah ciptaan siapa? Benar, ciptaan Tuhan ya. Kita akan baca. Sebelumnya ada lagu loh di halaman 1. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Ya, pujian ini mengingatkan kita bahwa burung pipit yang kecil, bunga bakung yang indah, Tuhan pelihara mereka. Apalagi kita anak-anak Tuhan, Tuhan pelihara. Nah, hari ini April akan lanjutkan, kita akan ke bab 1, halaman 2. Buka buku paketnya ya. April akan bacakan, kalian tolong simak, perhatikan bukunya ya. Yang pertama kita akan bahas, aku ciptaan yang mulia. Hari ini masih libur, aku terbangun dari tidurku yang lelap. Kuhirup udara pagi, pemandangan pagi yang begitu indah. Bunga-bunga bermekaran di taman, kupu-kupu berterbangan kian kemari. Burung-burung berkicau dan meloncat-loncat di ranting pohon. Aku menikmati susu coklat buatan ibu. Ibuku mengambil Alkitab dan mengajakku berdoa. Ia membacakan Alkitab untukku. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Pagi ini ibuku membacakan isi Kejadian pasal 1. Nah, kita sudah bahas ya kalau teman kita ini sama seperti kalian, pagi-pagi bangun menghirup udara yang segar. Ada pemandangan yang indah, bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu berterbangan, burung-burung berkicauan dan meloncat-loncat di ranting pohon. Nah, jadi itu adalah semua ciptaan Tuhan. Kita akan belajar hari ini berapa harikah Tuhan menciptakan dunia ini. Kita baca selanjutnya ya. 6 hari Tuhan bekerja menciptakan dunia dan segala isinya. Ada matahari, bulan, bintang, cakrawala, hewan, dan tumbuhan. Tuhan juga tidak lupa menciptakan siang itu terang, malam itu gelap. Juga Tuhan menciptakan semuanya. Nah, pada hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia, betul. Tuhan mengambil tanah yang membentuknya menjadi manusia. Tuhan mengembuskan nafas ke dalam hidung manusia. Manusia dapat bernafas dan hidup. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Manusia diciptakan dengan sifat-sifat baik dari Tuhan. Tuhan menempatkannya di Taman Eden ya. Ingat, Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden. Di antara semua makhluk hidup lainnya. Jadi selain ada manusia, ada ciptaan Tuhan yang lain tadi ya, ada di Taman Eden. Tetapi hanya manusia yang diberikan akal budi. Manusia menjadi ciptaan Tuhan yang paling mulia. Ia diberikan kuasa atas semua ciptaannya. Tuhan melihat bahwa semuanya amat baik. Manusia diberikan kuasa untuk memelihara alam ciptaan ini, menggunakannya seperti apa? Tumbuh-tumbuhan, ada yang namanya sayur-sayuran bisa kita makan. Hewan ada yang bisa kita makan seperti ayam, kambing, bebek,
ikan, apalagi burung bisa kita makan, ya kan? Nah, itu semua Tuhan berikan kuasa buat kita untuk berkuasa atas semua ciptaan Tuhan. Ya, jadi kita adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia karena Tuhan berikan apa tadi? Ya, pinter. Tuhan berikan akal budi ya, supaya kita bisa tahu kalau ini yang nggak baik, ini yang baik, ini yang bagus, ini yang nggak bagus. Tuhan berikan kita akal budi ya. Nah, yang kedua kita akan belajar tangan Tuhan yang membentukku. Nah, Tuhan yang membentukku. Namun sebelum yang kedua, Mem April ajak kalian untuk ambil pensil kalian. Itu yang bagian A, kegiatan pembelajaran. Kita akan bahas sama-sama ya. Kalian ambil pensil, terus tarik garisnya. Yang Mem April sebutkan, kalian tarik garisnya ya. Ayam itu dapat berjalan nggak? Iya, dapat berjalan. Kalian garis ya, tarik garisnya. Terus dapat berbicara? Tidak. Dapat menyanyi? Tidak. Dapat berkokok? Iya. Berarti ayam tadi dapat berjalan, dapat berkokok ya. Dapat menggonggong? Tidak. Dapat makan? Iya. Dapat menangis? Ayam bisa nangis nggak? Enggak ya. Nggak bisa menangis. Bisa membaca? Tidak. Bisa berdoa? Tidak ya. Jadi kalian garisnya berjalan, berkokok dan makan ya. Nah, ini kalian tarik garisnya. Yang kedua, bunga. Bunga itu apa? Bisa berjalan? Tidak. Bisa berbicara? Tidak. Bisa menyanyi? Bagaimana? Bisa ya. Pohon bisa menyanyi. Berkokok? Berkokok tidak bisa. Menggonggong tidak bisa. Makan? Bunga bisa makan? Bisa. Bunga bisa makan ya lewat fotosintesis, namanya dari serbuk sari yang diberikan oleh serbuk sarinya, jadi bisa makan ya. Bisa menangis? Tidak. Bisa membaca? Tidak. Bisa berdoa? Tidak. Jadi bunga bisa makan saja ya, menyanyi tidak ya. Nah, nanti kalian lanjutkan di rumah ya. Ini menjadi PS-nya. Oke, nanti memang perlu ulangi lagi. Sekarang kita bagian yang kedua. Tangan Tuhan yang membentukku. Kabut naik ke atas dari bumi, membasahi seluruh permukaan bumi. Tuhan membentuk manusia dari debu tanah. Ingat, Tuhan membentuk manusia dari mana? Good job, dari debu tanah. Lalu mengembuskan nafas ke dalam hidup manusia. Tuhan mengembuskan nafas ke dalam hidup manusia, maka manusia bisa bernafas dan hidup ya. Manusia itu adalah manusia pertama, seorang laki-laki. Tuhan menamai manusia itu Adam. Ingat-ingat ya, siapa manusia pertama yang Tuhan ciptakan namanya? Yes, good job, namanya Adam ya. Tuhan juga menciptakan seorang perempuan. Tuhan membentuknya dari tulang rusuk Adam. Tuhan menamai perempuan itu Hawa. Siapa? Hawa ya, good job. Tuhan juga telah menjadikan aku dengan ajaib. Ia menempatkan aku dalam kandungan ibuku. 9 bulan aku tumbuh di dalamnya. Lalu aku dilahirkan. Tuhanlah yang membentuk semua bagian tubuhku. Ia merancang semua dengan tangannya. Bukan hanya diriku yang dibentuk. Semua hari yang aku lewati telah dirancang oleh Tuhan. Rancangan Tuhan sangat baik untukku. Itulah sebabnya diriku sangat berharga dan mulia. Ya, jadi kita berharga. Nggak cuma diri kita yang ada dalam kandungan ibu kita dibentuk Tuhan, tapi hari-hari yang kita lalui itu semuanya adalah rancangan Tuhan yang begitu indah buat kita ya. Aku bersyukur Tuhan telah menciptakan aku. Kejadianku sungguh dahsyat dan ajaib. Ia telah menyiapkan masa depanku yang baik. Kita yakin dan percaya ya bahwa masa depan kalian semuanya ada dalam tangan Tuhan yang Maha Besar ya. Kalian harus percaya itu. Nah, yang ketiga kita akan bahas diriku unik, temanku juga unik. Kita bahas ya. Aku mempunyai teman laki-laki dan perempuan, tapi banyak yang berbeda di antara kami. Warna rambut, wajah, warna kulit, tinggi badan, semuanya berbeda. Tidak hanya itu, ternyata kesukaan kami juga berbeda. Kami juga mempunyai kelemahan dan kelebihan yang berbeda.
Tetapi setiap hari kami dapat bermain bersama. Ya, siapa di sini yang punya teman? Wah, semua punya ya? Iya, semuanya punya teman. Beda-beda semua ya, tapi tetap berteman. Tetap bermain dengan baik ya. Tuhan telah menciptakan diriku unik, temanku juga unik. Dengan perbedaan itu, kami bisa saling melengkapi. Kelemahanku dilengkapi oleh kelebihan temanku. Kelebihanku dapat melengkapi kelemahan temanku. Jadi kita saling melengkapi. Kalau kita punya kelebihan, teman kita punya kekurangan, kita tolong teman kita dengan kekurangannya. Kita punya kekurangan, teman kita menolong kita dari kekurangan kita. Jadi kita saling melengkapi. Oke? Good job ya. Manusia, mengapa manusia diciptakan unik dan berbeda? Siapa yang tahu? Iya, benar ada ya. Karena Tuhan punya rencana khusus untuk setiap orang. Tuhan punya rencana untuk Mem April. Tuhan juga punya rencana buat anak-anak semua, anak-anak hebat semua ya. Tuhan punya rencana. Ada yang jadi cita-citanya jadi dokter, jadi apa lagi? Jadi pilot, jadi apa lagi? Jadi bapak gubernur, bapak presiden, jadi presiden ya. Iya ya, masing-masing punya cita-cita, punya keinginan ya. Nah, setiap manusia lahir dengan berkat khusus. Ada yang pintar nyanyi, ada yang pintar gambar, ada yang pintar mengajar seperti Mem April. Jadi semua punya berkat khusus masing-masing Tuhan berikan buat kita ya. Tuhan sangat menyayangi setiap orang. Tuhan juga menjadikan setiap orang pribadi yang istimewa. Semua manusia berharga di mata Tuhan. Aku anak istimewa. Aku dicintai dan dikasihi Tuhan. Tuhan memelihara seumur hidupku lebih dari apapun. Karena Tuhan mengasihi aku. Ya, siapa di sini yang dikasihi oleh Tuhan? Iya, semuanya. Weh, hebat ya. Semuanya dikasihi Tuhan. Memang aku punya satu lagu gini. Aku istimewa bukan karena rupaku, aku istimewa. Nah, kita istimewa bukan karena rupa kita, bukan karena kebaikan kita, tapi karena Tuhan sudah mengasihi kita ya. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, kita istimewa di matanya Tuhan. Oke. Nah, sampai di sini dulu. Wah, sudah selesai pembelajaran bab 1-nya. Nah, sudah selesai ya. Biar kiranya pembelajaran hari ini boleh menolong kita semakin mengenal Tuhan, mengenal diri kita bahwa kita unik diciptakan Tuhan. Tadi Mem April mau tanya, siapa manusia pertama laki-laki yang diciptakan Tuhan? Ih, hebat semua. Yang pertama adalah Adam, pinter. Terus Tuhan ciptakan lagi perempuan yang bernama hebat ya, Hawa. Ya hebat, semua anak kelas 1 hebat ya. Tuhan menciptakan manusia selama berapa hari? Wih, hebat lagi. Berapa hari? 6 hari ya. Tuhan menciptakan manusia, menciptakan bumi ini selama 6 hari. Terus apalagi ya, memang mau tanya, Tuhan menjadikan kita dari mana? Iya, keren, dari debu tanah ya. Tuhan menempatkan manusia pertama di mana? Wih, hebat lagi. Di Taman Eden ya. Oke, cukup sekian dulu pembelajaran kita yang menjadi tugas kalian tadi yang seperti Mem April bilang di halaman 3 yang di bagian A. Itu tarik garisnya untuk menghubungkan apa saja yang dapat dilakukan ayam, bunga, pohon, manusia, kuda, anjing, kucing, burung, rumput. Boleh dibantu sama mama ya. Dibantu tapi bukan mama yang menulis ya. Sudah kelas 1 harus bisa menulis, harus rajin menulis ya. Bisa sendiri, hebat. Terus yang kedua, B-nya, manakah yang paling banyak dapat melakukan sesuatu? Kalian lihat nanti ya. Terus mengapa ia melakukan sesuatu paling banyak? Kalian kasih alasannya ya. Boleh dibantu mama tapi tidak dibantu menulis. Belajar menulis sendiri. Mem April lebih menghargai tulisan kalian ya. Oke. Nah, itu PS-nya. PS yang menjadi PR kalian. Kalian lihat di halaman 7. Mewarnai. Siapa di sini punya pensil warna? Semua punya ya, dapat dari sekolah. Nah, itu kalian tugasnya mewarnai gambar
halaman 7 ya. Itu saja. Nanti minta bantuan Mama kirimkan ke GCR Agama, Google Classroom-nya Mem April Agama ya. Kirimkan di foldernya masing-masing, yang PS-PS, yang PR-PR ya, supaya bisa dinilai. Oke, terima kasih anak-anak hebat, terima kasih mama-mama hebat yang sudah belajar dan mendampingi anak-anaknya belajar pada hari ini. Biarlah kiranya pembelajaran hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua, khususnya anak-anak hebat pada hari ini ya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa dulu, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh belajar tentang ciptaan Tuhan, bahwa kami diciptakan Tuhan sangat unik. Kami diciptakan Tuhan berbeda dengan teman yang lainnya, tapi kami dapat bermain bersama dengan teman-teman kami. Ajak kami Tuhan selalu bersyukur atas Tuhan yang sudah menciptakan kami, juga Tuhan sudah memberikan orang tua, keluarga buat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa berikanlah semangat di dalam belajar buat anak-anak saat ini Tuhan. Biarlah walaupun masih belajar dari rumah, mereka dengan semangat belajar, dan juga Tuhan berkati kesehatan mereka Tuhan. Juga roh kecerdasan kepintaran Tuhan berikan dalam diri mereka. Berkati juga mama papa yang mendampingi mereka belajar, berikan semangat juga kesehatan buat mereka. Juga Tuhan berkati setiap usaha dan pekerjaan kedua orang tua anak-anak-Mu, kiranya berkat yang melimpah Tuhan berikan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Tetap semangat anak-anak hebat, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.